Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, sehat ya? Sehat ya? Oke, baik Bapak Ibu, izin kami berdua, saya Bu Anggi dan juga Bu Retno, izin untuk melakukan diseminasi atas hasil pelatihan yang telah kita ikuti ya Bu Retno ya selama 5 hari di Hotel Atria yang diadakan oleh BPDTK Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk materi yang akan kita sharingkan kepada panjenengan ini tidak semuanya Bapak Ibu, karena 5 hari itu yang akan disingkat ke selama 1 jam itu tidak mungkin. Jadi kami memutuskan untuk meringkas materi yang kiranya penting untuk kita ketahui bersama, dan materi ini akan kita pilih untuk kita sharingkan di diseminasi kali ini. Baik Bapak Ibu, yang akan kita bahas di sini itu adalah tentang asesmen prestandar. Namun sebelum saya lanjutkan, disclaimer dulu Bapak Ibu ya. Di sini kami tidak menggurui, di sini kami tidak kita sharing. Kami juga belajar betul ya, dan panjenengan juga kami hanya menularkan ilmu yang kami dapatkan, meneruskan ilmu dari narasumber di BPDTK. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita nanti ini sesinya diskusi, banyak diskusinya ya betul ya. Oke, baik. Overview aja. Jadi selama yang akan kita ikuti, yang pertama adalah pre-test dulu Bapak Ibu. Yang kedua ada pengantar assessment. Lalu ada tentang asesmen standar itu apa. Selanjutnya ada kaidah penyusunan soal. Ini yang krusial sekali, yang mungkin kita banyak miskonsepsi ternyata Bapak Ibu. Lanjut telah soal dan juga post test. Untuk post test ini nanti insya Allah nggak ada ya. Nanti kita gabungkan di kaidah penyusunan soal, jadi biar lebih mapan waktunya. Nah, biar seru Bapak Ibu, monggo panjenengan ambil HP-nya lalu di-scan, kita pretest bareng-bareng. Monggo HP-nya diambil. Jawaban Ibu. Oke, dari soal itu menurut panjenengan benar atau tidak menulis soalnya? Oke Bapak Ibu, jenengan bisa melihat di sini ya jawaban siapa saja yang sudah menjawab nanti. Saya tambahin 15 detik Bapak Ibu. Oke, ditambahin 15 detik. Nah, apakah soal itu sudah selesai atau belum? Tuh. Sudah selesai. Oke, yang sudah di sini ada Bu Ena, Bu Farida, Febri, Vivi Gati, Bu Syarifah, Lailatul. Yang belum berarti. Oke, sudah semua. Yang betul. Yang salah siapa ini? Banyak betul. Tidak jawabannya benar. Lanjut, 2 soal lagi. Soal keempat. Nah, maka bisa di-zoom. Soal penulisan soal tersebut sudah sesuai atau belum? Belum. Nanti betul tidak dilihat setelah harusnya begitu ya Pak ya? Oke. Apa lagi coba? Oh sudah? Oke. Banyak yang belum sesuai. Betul ya? Oke. Pak, belum sesuai. Lanjut. Soal terakhir Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu. Jawabannya berupa angka, jadi jangan langsung tulis 1, 2, Iya. 3, 4, 5, 6. Menurut Anda berapa banyak? Nah, menurut Anda berapa banyak sih soal yang ada di depan sini? Ada berapa butir soal? Jangan tuliskan dengan angka. Misalnya kalau 1 ya 1, 5 ya 5, nggak apa-apa gitu. Ada berapa butir soal sih di Angka soal ya ini? 6, jangan tulis diklik. Ini nggak ada yang soalnya diklik kotak
atau 3 ya Bapak Ibu. Nanti lebihnya setelah pulang sekolah langsung ke meja belajar ini. Sudah? Baca siapa yang sudah? 1 menit lagi? Iya. Oke. Peringkat 1 siapa ya? Iya Bu Farida, betul nggak sih? Iya Bu Farida. Yang terakhir tak jawab itu. Paling tinggi Fauzia. Paling rendah. Skornya? Paling rendah. Ada yang berdasarkan kalah. Coba paling bawah apa ya? Yang paling bawah coba. Iya. Bapak Ibu utama kita semua Bapak Ibu. Ternyata seperti kita aja, kita senang ya. Kita juga senang. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya mau bertanya dulu pada panjenengan. Bagaimana perasaan panjenengan ketika melakukan asesmen terhadap murid? Senang atau sebel? Aduh, asesmen lagi gitu. Nah, lebih seperti apa sih asesmen murid panjenengan? Lebih seperti kewajiban administratif kah atau bagian dari pembelajaran itu sendiri? Baik, mengapa? Kenapa kok menjadi bagian pembelajaran itu sendiri? Untuk mengukur kapasitas anak siswa. Oke. Tanya lagi, pernahkah saat melakukan asesmen panjenengan memberikan asesmennya itu tidak merasa nilai yang diberikan tidak mencerminkan kemampuan siswa? Pernah nggak? Sudah asesmen muncul nilainya, loh kok nggak sesuai sama siswa ini ya? Pernah nggak? Sering. Nah itu kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kondisi siswanya nggak baik-baik saja, tidak senior, betul. Tidak jujur, tidak beruntung. Tidak beruntung. Sebelum kita menjawab itu semua, kita harus ringkas dulu tentang pengetahuan kita. Asesmen itu apa sih? Nah, asesmen itu adalah proses Bapak Ibu, proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui tujuannya, mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan peserta didik. Satu, tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhannya murid itu apa sih, dan yang kedua adalah hasilnya itu bagaimana setelah melakukan pembelajaran. Itu secara garis besarnya tentang asesmen, jadi pengumpulan dan pengolahan informasi. Nah, dalam asesmen Bapak Ibu ada 3 prinsip yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Yang pertama, harus adil atau berkeadilan. Asesmennya kita buat tidak berpengaruh terhadap latar belakang dari siswa, jadi harus sama. Harus sesuai juga dengan kriteria atau tujuan asesmen yang kita buat di awal. Lalu harus objektif, sesuai dengan prosedur, bebas dari subjektivitas penilai. Jangan sampai, oh anak ini tetangga saya nilainya
seperti itu. Nah, dikurangi, jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Harus ada feedbacknya. Entah itu anak itu nilainya jelek harus direvisi, atau anak itu nilainya tinggi. Siapa tahu ya, satu kelas ini nilainya jelek semua. Yang bagus cuma 2 orang. Nah, ini 2 orang ini gimana? Diapakan Bapak Ibu? Pengayaan, bukan disuruh main game atau jadi gini Bapak Ibu ya. Ya, yang nilainya paling bagus boleh bebas. Nah, itu nggak ada feedback. Nah, jadi itu kurang disarankan tentang asesmen. Nah, di sini fungsi asesmen Bapak Ibu ada 3. Mungkin Pak Jenderal juga sudah pernah mendengarnya di workshop sebelum-sebelumnya. Ada asesmen for learning. For learning ini maksudnya apa sih? Asesmen yang digunakan untuk identifikasi awal kebutuhan peserta didik. Seperti kalau kita mau masuk bab baru, ada pretest kayak tadi, Bapak Ibu masuk asesmen for learning. Lalu juga remedial pengayaan itu termasuk ke dalam asesmen for learning untuk pembelajaran. Asesmen yang digunakan untuk pembelajaran siswa. Seperti itu. Yang kedua ada asesmen as learning atau sebagai pembelajaran, di mana asesmen ini biasanya kita temukan di tengah pembelajaran. Contoh LKPD, observasi, misalnya Pak Febri lompat pro depan di observasi bisa masuk ke as learning sebagai pembelajaran. Dan yang ketiga adalah assessment of learning, asesmen yang digunakan untuk menilai, melihat capaian pembelajaran siswa itu seperti apa setelah 1 semester, apa hasilnya, apa kesimpulannya. Nah, itu fungsi asesmen sebagai of learning tadi. Jadi asesmen itu banyak sekali fungsinya. Tidak kita mau ditujukan kemana seperti itu. Nah, asesmennya ada 3 Bapak Ibu ya. Nah, ini tuh bisa masuknya ke dalam 2 bentuk. Ada asesmen formatif yang seperti kita tahu, ada yang sumatif. Nah, untuk asesmen formatif ini tuh fokusnya Bapak Ibu fokus pada pembelajarannya saja, dilakukan sepanjang pembelajaran dan sifatnya adalah low risk. Maksudnya apa? Tidak banyak risiko yang bisa didapatkan siswa. Lalu memberikan umpan balik cepat. Seperti tadi ya, misalnya kayak roll depan. Nanti nilainya jelek, langsung dikasih ini loh caranya betul. Nah, seperti itu. Contohnya bisa LKPD, observasi, jurnal reflektif dan sebagainya. Itu untuk yang formatif. Nah, selanjutnya adalah yang sumatif yang sedang kita lakukan sekarang Bapak Ibu. Ini asesmen untuk menilai hasil akhirnya dari pembelajaran anak, dilakukan setelah pembelajaran selesai dan tidak selalu berupa tes tertulis Bapak Ibu. Bisa proyek, bisa macam-macam ya, bisa proyek, terus kinerja, presentasi dan lain sebagainya, portofolio juga bisa. Dan asesmen sumatif ini Bapak Ibu sifatnya adalah high risk. Maksudnya apa sih? Besarnya, kesulitannya daripada yang asesmen formatif itu biasanya lebih susah yang sumatif. Kenapa seperti itu? Karena asesmen sumatif itu digunakan untuk menilai hasil akhir gitu. Jadi kalau misalnya di rapat itu kan ada bobot misalnya Bu ya, bobot untuk nilai tugas sama nilai SAS. Kenapa besaran SAS? Berapa persen bulan kalau di rapat itu? Misalkan 50% nilai sumatif, nanti yang 30%-nya nilai. Nah, kayak gitu. Kenapa kok sumatif itu selalu besar bobotnya? Nah, karena ini untuk hasil akhir ya, dan itu dia yang resiko. Kalau dia nilai jelek di SAS biasanya akan drop nanti nilai. Nah, ini adalah tujuan asesmen beserta contohnya. Ini gabungan dari yang saya jelaskan, asesmen for learning, of learning, dan as learning, digabungkan dengan langsung contohnya. Contoh, asesmen formatif ini bisa mencakup untuk asesmen as learning dan for learning. Bisa digunakan untuk refleksi diri murid. Contohnya adalah self-assessment, checklist, kemajuan belajar, dan lain-lain. Seperti belajar, LKPD, dan sebagainya. Nah, yang asesmen for learning itu untuk proses perbaikan proses pembelajaran. Contoh, ada asesmen peta konsep, umpan balik formatif, dan lain sebagainya. Nah, serta yang tadi ya, asesmen sumatif itu masuknya
di assessment of learning untuk penilaian capaian pembelajaran akhir siswa. Anda bisa tes lisan, bisa tertulis, laporan, portofolio, bebas. Jadi nggak harus itu. Nah, di sini saya ingin men-sharingkan tentang perencanaan asesmen pembelajaran. Langkah-langkah itu bagaimana sih sebenarnya? Apa yang harus kita susun terlebih dahulu? Yang pertama, kita harus menyusun tujuan kita itu apa sih? Tujuan asesmen. Seperti tujuan pembelajaran ya Pak Burno ya. Tujuan pembelajarannya apa? Di awal semester kan kita juga sudah menyusunnya. Yang kedua, kita harus memilih instrumen apa yang tepat untuk mengukur tujuan yang sudah kita tetapkan. Yang ketiga, kita harus menyesuaikan dengan karakteristik siswa Bapak Ibu. Ini yang biasanya kita lupa. Kalau siswanya di sini, contoh ya, tinggalnya di area perkotaan, lalu kita saat di asesmen kita kasih stimulusnya tentang pantai, hutan, itu kan tidak kontekstual. Nah itu harus disesuaikan seperti itu. Yang selanjutnya adalah menyiapkan asesmennya, baik itu formatif atau sumatif. Dan yang terakhir itu harus menggunakan asesmen yang autentik dan holistik. Kasih ingat Bapak Ibu, apa itu asesmen autentik dan holistik? Asesmen autentik itu asesmen yang harus bisa mengakomodasi lingkungannya, harus sesuai kehidupan nyatanya. Diberi tugas itu yang benar bisa dipakai di kehidupan nyata. Itu adalah asesmen autentik. Jangan sampai kita kasih tugas yang tidak dekat dengan mereka. Yang selanjutnya adalah asesmen holistik, yaitu asesmen kita harus bisa mengukur tiga aspek: pelajaran kognitif, afektif, sama psikomotor. Nah, jadi semua harus kita akomodasi di asesmen kita di satu bab itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini juga gabungannya ya. Contoh kita mau asesmen satu bab ini ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di bab ini misalnya untuk mengakomodasi sikap kita bisa pakai observasi tekniknya, boleh misalkan di pembelajaran. Misalkan saya interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup. Nah, bisa pakai observasi untuk melihat sikapnya siswa selama praktikum. Instrumennya apa? Instrumen itu adalah caranya. Apa yang harus kita pakai? Itu adalah memakai lembaga observasi. Kalau kita mau pakai catatan perkembangan sikap, berarti kita harus menyiapkan catatan anekdot dan sebagainya. Bisa dipilih berdasarkan karakteristik materi dan juga karakteristik siswanya. Nah, untuk pengetahuannya misalnya, nah di bab saya ini saya mau pakai apa ya? Mau pakai LKPD penugasan. Nanti kita harus menyiapkan lembar penugasan seperti itu. Nah, di keterampilannya kita bisa pakai kita bisa pakai apa? Misalnya kita mau pakai proyek seperti Bu Enda, kalau ada bioteknologi ya Bu Enda ya, kita pasti penilaian akhirnya itu pakai proyek membuat bioteknologi bisa, atau bisa pakai unjuk kerja presentasi juga bisa. Jadi itu harus termuat di dalam satu bab kita penilaian ini. Gitu. Nah ini untuk tes tertulisnya ada dua ya Bapak Ibu ya. Ada yang objektif, itu yang pilihan ganda, bisa benar salah, isian singkat, itu objektif. Di mana pilihan itu sudah kita tentukan A ya A, B ya B. Tapi kalau tes tertulis subjektif itu bisa diuraikan. Pasti kita akan banyak subjektivitasnya. Bahwa kita, oh ini kayak tulisannya bagus nih, bisa tambahin satu poin deh, boleh. Ya untuk yang urai. Nah sekarang saya ajak untuk berlatih. Coba sih untuk tujuan pembelajaran nomor 1, kira-kira cara asesmennya bisa pakai apa? Dan untuk instrumennya pakai apa Bapak Ibu? Kalau tujuan pembelajaran nomor 1 yang ini, melalui pengamatan benda-benda di lingkungan sekitar, siswa dapat menggunakan berbagai macam bentuk benda. Kira-kira kalau tujuannya itu, cara asesmennya pakai apa? Cara asesmennya yang ini Bapak Ibu. Ini bisa pakai apa? Coba untuk sifatnya kita pakai apa? Nah, nomor 1 observasi bisa, oke. Untuk pengetahuannya kita pakai apa kira-kira? Untuk mengukurnya nomor 1. Pakai apa? Nah,
ini. Pilih yang mana? Bisa Pak? Penugasan bisa. Tes tertulis juga bisa. Tapi kalau saya, kita IPA ya Pak. Ini cocoknya penugasan LKPD yang sesuai query boleh. Terus sekarang untuk nomor 1 sikap keterampilannya kira-kira pakai apa? Yang cocok. Pengamatan. Dia melakukan pengamatan keliling sekolah untuk melihat benda-benda di luar sekitar. Dia bisa bedakan mana hidup dan tak hidup seperti itu. Oke, kinerja. Nah, itu Bapak Ibu kinerja. Bagaimana sih kinerja mereka dalam berdiskusi? Bisa dilakukan di sini. Yang disiapkan apa? Rubrik kinerjanya. Jadi kita sebenarnya banyak yang harus kita siapkan dalam satu bab itu penilaiannya. Tadi observasi berarti kita harus siapkan untuk observasi. Terus penugasan kita harus siapkan LKPD dan untuk menilai kinerja rubriknya. Oke Bapak Ibu, itu untuk pengantar asesmennya. Nah sekarang kita akan masuk untuk kaidah penulisan soal. Nah asesmennya sudah tahu nih pakai apa. Nah sekarang kita akan belajar caranya untuk membuat asesmen itu sendiri. Dalam ini kita batasi untuk pembuatan soalnya. Jadi asesmen tertulis. Itu Bapak Ibu ya. Dan untuk materi akan disampaikan oleh rekan saya Bu Retno. Silakan Bu Retno. Tepuk tangan. Baik Bapak Ibu di sini saya cuma membahas bentuk pilihan ganda saja. Ya Bu ya. Karena yang kami terima juga dalam waktu singkat itu kita hanya membahas tentang pilihan. Oke. Normalnya saya cerita normalnya. Orang buat soal itu pertama buat apa? Kisi-kisi. Kemudian baru nulis soal. Habis kita nulis soal kita telaah yang biasa kita bikin soal itu. Ternyata Bapak Ibu setelah kita telaah itu nggak langsung kita diberikan ternyata. Ada uji coba dulu. Setelah diuji coba, dianalisis kuantitatif, diuji validitasnya, diuji reliabilitasnya. Nah, barulah ini soal siap. Itu Bapak Ibu. Ini normalnya orang buat soal. Ini orang-orang SMP 28 kayak gini kalau buat soal. Kalau orang SMP lain mungkin buat soal dulu ya gitu. Ini orang SMP 28 ya. Oke, next. Kisi-kisi sudah tahu apa? Table of specification. Jadi ada spesifikasi tabel yang isinya spesifikasi dari deskripsi kompetensi dan materi. Wujudnya, ya sudah tahu kita semua Bapak Ibu tabel. Wujudnya kayak gini kan Bapak Ibu. Ini yang saya dapat dari BPDTK, wujudnya seperti ini. Ada kompetensi, ada materi. Sekarang kita bandingkan sama kisi-kisi milik kita. Nah, CP ada, materi ada, indikator ada, level ada, bentuk soal ada. Ini prototipe, ini yang pertama, yang kedua, ketiga, dan jadi ini sudah boleh lah. Nah sekarang kartu soal itu juga kami dapat dari BPDTK. Kita cek sudah satuan pendidikan ada, mapel ada, kurikulum kita mengadakan sendiri. Terus kelas ada, tahun pelajaran ada, penyusun ada. CP, mohon maaf di sini sepertinya saya belum mengganti ya Bapak Ibu. Saya juga baru sadar ketika screenshot. Ini CP-nya. Kemudian materi ada, materi maksudnya CP. Indikator ada, level kognitif belum ada. Berarti ini evaluasi untuk kita bersama. Berarti kita harus menambahkan ini. Kunci ada, buku sumber atau referensi belum ada, rumusan soal sudah ada. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah apakah kita boleh share isi-isi? Boleh. Asal apa? Asal apa Bapak? Indikator dan dasar. Oke, saya juga baru tahu Bapak Ibu. Kita boleh share kisi-kisi kalau kisi-kisinya terbuka. Jadi ada dua Bapak Ibu, kisi-kisi tertutup dan terbuka. Di sini saya mengambil materi matematika statistika
tutup, dia itu udah langsung menjurus ke soal menentukan mean dari diagram batang. Perhatikan, jadi langsung anak-anak bisa cari, oh, lek diagram batang kayak ini boleh rata-ratanya ya opo. Kan langsung bisa Bapak Ibu. Nah, kalau kita kasih isi terbuka, menghitung mean dari data yang disajikan dulu. Dan data ini berupa apa sih? Kata-kata kah, diagram batang kah, diagram lingkaran kah, tabel kah, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu. Jadi kita boleh share, tapi kalau isinya terbuka. Kalau tertutup, enggak boleh. Nah, tujuannya apa? Sudah jelas kalau panduan yang sudah tahu akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes juga sudah tahu. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Kalau kita sudah punya isi-isi, penulis soal yang berbeda akan menghasilkan perangkat soal yang relatif sama alias sama tipe. Nah, jadi Bapak Ibu, misal nih kita saya dan Bu Vivi indikatornya menghitung mean kayak tadi ya. Saya dan Bu Vivi bisa buat soal yang hampir mirip tapi tidak sama dalam satu MTMS. Kita sepakati indikatornya ini, misal Miss dan Putri. Indikatornya rating apa? Gitu ya. Kita bisa bikin soal yang mirip tanpa harus sama. Gitu. Kemudian next langkah-langkah sudah pasti tahu menentukan tujuan, kompetensi. Nah ini menetapkan tujuan tes. Nah kita tes ini untuk apa? Jadi Bapak Ibu ternyata soal itu juga ada tujuannya. Soal ini mau kita gunakan untuk tes kompetensi atau tes seleksi. Kalau SAS, ulangan, terus habis itu kuis itu kan jelas kita ngukur kompetensinya si anak. Kamu bisa nggak sih? Nah biasanya kalau soal untuk menguji kompetensi itu biasanya easy to hard, mulai dari yang gampang sampai yang sulit. Kenapa kok nggak hard to easy? Ya kena mental dulu anak-anak kalau dalam nomor 1 susah. Beda lagi kalau kita nyiapkan soal untuk seleksi, itu biasanya hard to easy atau bahkan bisa hard to hard. Kenapa? Ya kita nilai nggak cuma kompetensinya aja, tapi apanya? Mentalnya, ketelitiannya, kompetensinya, dan lain-lain. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita pastikan dulu kita mau kita mau buat soal ini untuk apa? Untuk mengukur kompetensinya atau untuk seleksi. Next. Nah ini masih lanjut dari yang tadi. Setelah kompetensi, CP, verifikasi materi, saya rasa dengan sudah tahu. Nah kemudian merumuskan indikator. Itu ya ilmu yang saya dapat ada 3 Bapak Ibu, ada 3 komponen yang harus diperhatikan. Ada kondisinya dulu atau stimulus, kemudian subjeknya yang jelas mungkin ini Bapak Ibu, perilaku yang akan diukur. Contohnya ini, disajikan gambar letak benda dan jarak bayangan benda pada lensa. Bila benda digeser mendekati atau menjauhi lensa, itu kan kondisinya. Peserta didik, nah itu subjeknya. Nah perilaku yang kita harapkan apa yang mau tahu berapa? Dapat menghitung jarak, bla 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 dan seterusnya. Seperti itu Bapak. Oke, next. Kemudian setelah tadi kita sudah itu, sekarang ada level kognitif, menentukan level kognitif. Saya rasa ini juga sebenarnya sudah di luar kepala Bapak. Kemudian menentukan bentuk soal. Sudah. Nah, ini poinnya adalah di sini Bapak. Panduan penulisan soal tes standar. Jadi yang perlu diperhatikan itu ada 3 Bapak Ibu. Jenisnya, kaidah penulisannya, dan bentuk soalnya. Oke, satu-satu Bapak Ibu kita masuk ke jenis dulu. Jenisnya itu ada 2, soal tunggal dan soal kelompok. Kalau yang pertama ini saya kasih contoh soal tunggal. Ada stimulus tapi hanya diikuti oleh 1 soal. Stimulusnya gambar, 1 soal. Kemudian di sini juga ada stimulusnya suatu pernyataan, di sini soal. Meskipun ini bentuknya PJK ya, dan ada. Nah, kalau soal grup, stimulusnya 1 tapi mana Bapak? Bisa 1 indikator tapi anaknya banyak. Dibuat beberapa soal. Ini stimulusnya ini dijadikan 3 soal. Itu bedanya soal tunggal dan soal grup. Oke, yang kedua, kaidah penyusunan soal.
Mana lagi Bapak Ibu? Di sini ada yang harus kita bahas, yaitu materi soalnya, konstruksi soalnya, dan bahasanya. Oke, kalau materi sudah jelas, Bapak Ibu harus sesuai dengan indikator, visi. Nah, ini loh matematika. Indikatornya adalah dapat menentukan cara menghitung luas lingkaran. Yang atas kenapa kok contoh soalnya tidak sesuai dengan indikator? Dia langsung menghitung luasnya ini. Kalau yang bawah kenapa sesuai? Karena menentukan cara menghitung. Silakan dibacakan Bapak Ibu. Ini diketahui persegi dan sebagainya. Kalau yang ini ada persegi panjang, gimana cara menghitung luas lingkaran? Berbeda. Ini dua hal yang berbeda. Kalau ini udah langsung menghitung, kalau yang ini cari caranya. Begitu. Kemudian soal harus logis, konsep soalnya harus benar dan mutakhir, tidak boleh salah dan tidak boleh mempromosikan suatu hal. Nah ini kenapa tadi kok ini jadi soal ini sesuai atau enggak Bapak Ibu? Kenapa? Betul, karena ini mempromosikan suatu brand dan itu tidak boleh Bapak Ibu. Misal kemarin pas waktu saya yang Gojek itu saya komentari nggak boleh, jadi harus diganti. Nah kemudian ini tidak mengandung unsur pornografi dan lain sebagainya, jangan sudah tahu Bapak Ibu. Nah kenapa soal ini tidak sesuai Bapak Ibu? Menuju negatif boleh, ketahuan menyontek boleh. Kenapa kok soal ini tidak sesuai tadi di tes? Betul Pak Seto. Si A tidak terima dan mulai memukul temannya. Teman yang dipukul membalas, udah tidak perlu dijelaskan sampai detail itu. Cukup si A tidak terima dan mulai terjadi keributan, cukup. Sudah gitu, nggak perlu ikut-ikutan mengeroyok bahkan ada yang melempari, nggak boleh. Jadi cuma berhenti sampai si A tidak terima dan mulai terjadi keributan, selesai. Tuh. Makanya tadi kenapa kok belum sesuai? Oke, sekarang konstruksi soal harus jelas. Kemudian pilihan jawabannya harus berkaitan dengan materi yang diukur dan jelas. Nah, ini selanjutnya soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Contohnya ini Bapak Ibu. Pada bagian testis terdapat saluran-saluran berbentuk seperti tabung yang disebut bla bla bla. Jawabannya B. Nomor 2, bagian yang dimaksud pada soal nomor 1. Jadi nggak boleh Bapak Ibu. Soal nomor 2 bergantung pada soal nomor 1. Kenapa kok kayak gitu? Nah kalau pas apes nomor 1 salah, nomor 2 ya salah. Oke. Nah ini soal tidak mengandung pernyataan yang memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Dan yang terakhir ini ada gambar grafik tabel yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Bapak Ibu, kenapa sih kok soal ini tadi belum sesuai? Iya, kenapa kok nggak berfungsi? Nggak ada soal, nggak ada tulisan perhatikan gambar. Kenapa? Kenapa Bu Zizi? Tidak ada keterangan. Oke. Kenapa kok soal ini tidak berfungsi Bapak Ibu? Ini soalnya tidak memberikan kejelasan. Oke Bapak Ibu, saya clearkan dulu. Kenapa kok soal ini tidak berfungsi? Gambarnya tidak berfungsi. Cara cek gambar efektif atau tidak gampang. Tutup aja gambarnya, jenengan masih bisa jawab nggak? Bisa, perlu gambar. Karena sudah ada karakteristik lapisan troposfer. Ngapain pakai gambar? Kecuali soalnya saya ubah nih. Karakteristik lapisan nomor 3. Nah, karakteristik lapisan nomor 3 otomatis kan dia. Nah, gambarnya jadi berfungsi. Itu ya Bapak Ibu. Jadi gambar itu bukan cuma pemanis ternyata. Dan harus ada fungsinya. Oke. Terus next. Soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Negatif ganda itu gimana? Wes ada bukan, ada kecuali, numpuk. Pak bukan yang bilang saja, kalau kecuali ya pilih salah satu. Dan kemudian bahasa sudah jelas pakai bahasa Indonesia yang
ya baku, komunikatif, dipahami oleh murid, tidak menggunakan bahasa daerah. Mungkin ini beda kasus kalau misalnya matematik. Oke, next. Nah, ini bentuk soal. Bentuk soal itu ada pilihan ganda yang kita biasa kita nyebut pilihan ganda, itu bisa disebut pilihan ganda sederhana. Itu pilihan ganda sederhana itu dimana ada pokok soal dan ada beberapa jawaban, peserta cuma jawab satu, diminta menjawab soal dan memilih satu yang benar. Oke. Ternyata Bapak Ibu ada kaidahnya juga di pilihan ganda. Ini salah satunya. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. Tahu nggak Bapak Ibu pada gambar ini kenapa kok ini disebut tidak homogen? Betul, ada menteri dalam negeri. Kalau nama ya nama semua, kalau menteri ya menteri semua. Menteri dalam negeri, menteri luar negeri. Soal harus mempunyai satu pilihan jawaban yang benar. Sudah tahu Bapak Ibu nggak pasti tahu. Nah ini panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Ini kenapa Bapak Ibu kok salah? Yang panjang banget. Itu ya Bapak Ibu. Itu kalau ada murid yang beli, sebut saja misal, itu harus pasti mirip deh. Kalau langsung mikir, iya kan? Sudah pasti kayak gitu. Jadi harus paling enggak jaraknya itu enggak banyak gitu. Bedanya 1-2 kata. Kemudian yang selanjutnya tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar, itu nggak boleh Bapak Ibu. Nah ini saya juga baru tahu Bapak Ibu. Pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan besar ke kecil atau sebaliknya. Ini dia nggak ikut Bapak Ibu. Habis 7 4 12 harus 7 12 7 12 4. Ini setiap pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase. Ini Bapak Ibu kenapa kok soal ini kurang baik? Kenapa kok soal ini? Iya betul, mana yang berulang-ulang? Lampu tetap menyala, lampu tetap menyala, lampu tetap menyala. Belengker Bapak Ibu siswanya kalau jawab. Jadi langsung gimana caranya dengan nyusun redaksi soalnya. Jadi biar bisa jawaban A, F1 dan L2, B, L2 dan L3. Waktu menyalanya ditaruh sama. Nah, oke, betul. Saya Akan satu kalau dimasukkan akan satu. Nah, ini Bapak Ibu soal di matematika. Pilihan jawaban yang berupa angka, di sini saya ngomongin tentang volume. Harus dengan satuannya. Berarti titik meter kubiknya nggak usah Bapak Ibu. Langsung 170 meter kubik, 75 meter kubik, 50 meter kubik dan seterusnya. Next. Nah ini siapa yang suka bikin soal kayak gini? Kalau di SMP 28 ya nggak ada. Enggak, ini soal betul kalau Bapak Ibu. Jadi kadang kita kan dikoreksi ya Bapak Ibu. Pilihan ganda itu nggak boleh pakai tanda tanya. Boleh, ternyata ini. Berarti Pak Febri benar Bapak Ibu. Kalau yang belum jawaban jadi ada. Ya, jadi ini Bapak Ibu ada 3 macam. Yang titiknya 4, yang titiknya 3, sama yang tanda tanya. Beda-beda penuntutannya. Ini yang tanda tanya dulu Bapak Ibu. Oke, pokok soal yang berupa pertanyaan diakhiri oleh tanda tanya, nggak apa-apa diakhiri oleh tanda tanya itu. Tapi optionnya huruf awalnya ini harus huruf. Nah, tuh. Antara tanda tanya dan kata sebelumnya tidak perlu diberi spasi. Bahkan spasi itu ternyata ada kaitannya. Enggak sakar PDJ kayak kita. Kayak saya kayak kita. Terus habis itu kemudian ini. Jadi ini ada pernyataan, tapi jawabannya ini lanjutan dari kalimat. Ternyata pertanyaan yang ada di atas ini. Nah, makanya ada spasinya dulu, habis itu titiknya 4. Terus di pilihan opsi jawabannya hurufnya
berupa kalimat sudah ada subjek dan predikatnya. Nah, ini dikasih spasi, Bapak Ibu spasi dulu